kali ini kami akan membahas tentang mengidentifikasi berbagai budaya lokal. Yang pertama, pengertian kebudayaan. Menurut Selo dan Sulaiman, kebudayaan merupakan seluruh hasil karya, rasa, serta cipta dari masyarakat. Kebudayaan lokal adalah suatu kebiasaan dan adat istiadat daerah tertentu yang lahir secara alamiah, berkembang, dan sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Yang kedua, contoh budaya lokal di Indonesia. Yang pertama, kesenian tradisional. Indonesia banyak memiliki kesenian tradisional, contohnya ludruk, tari jaipong, wayang golek, dan yang lainnya. Yang kedua, alat musik tradisional. Setiap daerah di Indonesia memiliki alat musik tradisionalnya masing-masing. Contohnya gamelan, angklung, sasando, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, senjata tradisional. Senjata tradisional merupakan simbol pemegang puncuk tertinggi dalam adat pusaka. Setiap daerah di Indonesia memiliki senjata tradisional masing-masing yang digunakan bersamaan dengan pakaian adat. Yang keempat, pakaian tradisional. Contoh budaya lokal di Indonesia tak hanya berbentuk kesenian maupun alat musik, tetapi juga pakaian tradisional atau pakaian adat. Setiap daerah di Indonesia memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Pakaian adat ini biasa digunakan dalam ritual adat, tradisi adat, pernikahan, atau acara adat lainnya. Yang kelima, lagu daerah. Lagu daerah juga bentuk contoh budaya lokal di Indonesia yang berasal dari suatu daerah dan dinyanyikan serta dipopulerkan oleh masyarakat daerah tersebut. Lagu daerah sama halnya dengan lagu kebangsaan yang bersifat kedaerahan, sehingga lirik dan bahasanya pun sesuai dengan asal daerah lagu tersebut. Contohnya Bungo Jempo dari Aceh, Ampar-ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, dan Injit-injit semut dari Provinsi Jambi. Dari contoh tersebut, mari kita nyanyikan salah satunya. Pisangku belum masak, masak gigi di hurung bari-bari, masak gigi di hurung bari-bari. Manggalepak, manggalepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung dikiti pidawang, nang mana batis kutung dikiti pidawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak gigi di hurung bari-bari, masak gigi di hurung bari-bari. Lalu yang keenam ada rumah adat. Rumah adat atau rumah tradisional juga termasuk bentuk contoh budaya lokal di Indonesia. Rumah adat merupakan rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi dan tidak sama sekali atau sedikit pun mengalami perubahan. Rumah adat juga bisa diartikan sebagai rumah yang dibangun berdasarkan kegunaan, fungsi sosial budaya, dan arti budaya dari corak maupun gaya bangunannya. Lalu yang terakhir ada wirausaha kerajinan. Contohnya ada batik khas daerah di Indonesia, kerajinan pahat atau ukir, kerajinan anyam, kerajinan tenun, dan masih banyak lagi yang lainnya. B. Unsur kebudayaan lokal. Unsur kebudayaan lokal yang pertama yaitu unsur kebudayaan sistem religi. Sistem religi ini menyangkut dan berkaitan dengan keyakinan seorang individu. Contohnya, masyarakat Bali memiliki kepercayaan untuk mengadakan pemakaman pada orang yang telah meninggal dengan cara dibakar. Kepercayaan tersebut kemudian membentuk sebuah kebudayaan yaitu ngaben yang hadir di Bali. Yang kedua yaitu kebudayaan sistem bahasa. Bahasa merupakan alat yang diciptakan oleh manusia agar mempermudah setiap individu berinteraksi,
Sistem bahasa juga merupakan unsur yang dapat membentuk kebudayaan tersebut. Yang ketiga, yaitu unsur kebudayaan sistem pengetahuan. Kebudayaan dapat muncul karena adanya ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai gagasan maupun ide dari setiap pencetus kebudayaan tersebut. Sistem pengetahuan dalam kebudayaan secara universal juga berkaitan dengan sistem peralatan hidup serta teknologi. Hal ini dikarenakan sistem pengetahuan memiliki sifat yang abstrak dan berwujud dalam ide setiap manusia. Yang keempat, yaitu unsur kebudayaan sistem ekonomi. Unsur ekonomi dapat membentuk kebudayaan melalui sistem ekonomi. Masyarakat menjadi gotong royong untuk memenuhi kebudayaan hidupnya. Mata pencarian serta sistem ekonomi juga menjadi fokus kajian yang penting dalam etnografi. Yang kelima, yaitu unsur kebudayaan kesenian. Kebudayaan serta unsur kesenian memang saling berkaitan satu sama lain. Kesenian yang dibuat oleh masyarakat dapat membentuk suatu kebudayaan di lingkungan masyarakat tersebut. Contohnya, seperti seni tari yang memiliki makna khusus dan hanya ditarikan dalam ritual maupun upacara tertentu saja. Yang keenam, yaitu unsur kebudayaan sistem teknologi atau peralatan hidup. Unsur teknologi dapat berperan dalam pembentukan suatu budaya di daerah tertentu. Hal ini dapat dilihat pula melalui usaha antropolog untuk memahami kebudayaan manusia melalui unsur teknologi yang dipakai oleh suatu kelompok masyarakat. Yang ketujuh, yaitu unsur kebudayaan sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Kebudayaan terbentuk melalui berbagai kelompok sosial. Dan yang terakhir, yaitu unsur kebudayaan sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan dalam unsur kebudayaan adalah sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa menjadi satu dengan sesamanya. Sistem kemasyarakatan ini pula menjadi salah satu unsur pewaris budaya yang penting dalam struktur sosial. Sistem ini juga berperan untuk menghitung garis keturunan dari hubungan pernikahan serta hubungan darah seorang individu. C. Pengertian budaya asing di Indonesia. Kebudayaan suatu negara atau wilayah tidak terbentuk secara murni. Artinya, kebudayaan bukan hanya merupakan hasil interaksi dalam masyarakat, namun juga telah terpengaruh dan bercampur dengan unsur kebudayaan dari luar. Pengaruh budaya asing terjadi pertama kali saat suatu bangsa berinteraksi dengan bangsa lain, misalnya melalui perdagangan dan penjajahan. Dalam proses interaksi tersebut, terjadi saling mempengaruhi unsur budaya antar bangsa. Yang pertama, faktor sejarah. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena letak geografis tersebut, Indonesia terletak di persimpangan jalan yang banyak disinggahi orang-orang asing. Akibatnya, Indonesia banyak menerima pengaruh unsur kebudayaan asing seperti dari India, Cina, dan Eropa. Hubungan dengan masyarakat luar tersebut menyebabkan bertambahnya keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia terdiri atas unsur kebudayaan asli, yaitu kebudayaan nenek moyang pada zaman prasejarah dan unsur kebudayaan dari luar, seperti kebudayaan Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Yang kedua, pengaruh budaya asing dalam era globalisasi. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, Indonesia telah memasuki era globalisasi. Kemajuan teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi telah menyebabkan masuknya pengaruh budaya dari seluruh penjuru dunia dengan cepat ke Indonesia. D. Hubungan antar budaya serta implikasi budaya lokal. Menurut Kuncharaningrat, perubahan kebudayaan dipengaruhi oleh proses evolusi kebudayaan, proses belajar kebudayaan dalam suatu masyarakat, dan adanya proses penyebaran kebudayaan yang melibatkan adanya proses interaksi atau hubungan antar budaya. Oleh karena itu, salah satu faktor pendorong keragaman budaya di Indonesia adalah karena kontak dengan kebudayaan asing. Kuncharaningrat menyatakan bahwa penjajahan atau kolonialisme merupakan salah satu bentuk hubungan antar kebudayaan yang memberikan pengaruh kebudayaan kepada perkembangan budaya lokal. Proses saling mempengaruhi budaya tersebut terjadi melalui proses akulturasi dan asimilasi kebudayaan.